Bismillah. Baik. Selamat malam semuanya. Selamat bergabung di tanya jawab materi-materi pembahasan video YouTube channel Damar Panuluh. Semoga semua sudah selesai nyimak 3 video yang tayang. Seperti yang ditulis di undangan kemarin ya. Kalau ada yang belum, nggak apa-apa. Nanti kita bisa sembari ngupdate di tanya jawabnya. Oke, sebagai pengantar, saya Angga sebagai moderator diskusi ini nanti. Tanya jawab ini hanya seputar materi-materi pembahasan dari ketiga video yang sudah tayang, yang disebut di undangan itu. Oke, langsung gelaran aja, maksudnya apa yang mau digali lebih jauh dari lemparan isu kemarin, lemparan tiga video. Kalau memang ada yang mau digali lebih lanjut, monggo ambil mic, buka mic-nya, hadar, langsung bahasa basi, bendet aku sudah penuh bahasa basi, langsung pancal. Apa yang digali, ayo gali, kalau nggak ada ya wis tutup. Monggo, tak lempar, sopo, yang film. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya soal video kedua, Mas. Yeah. Yang video kedua soal mengenal diri lewat limitasi. Yeah. Nah, terkadang kita ketika dalam proses pengenalan diri lewat limitasi itu sudah menemukan kalau bisa dikatakan faktnya ya atau keahliannya. Tapi dalam prakteknya ketika kita mau menggali lebih jauh itu terbentur dengan mungkin lingkungan sekitar atau sarana dan prasarana. Apakah itu juga berperan dalam berkembangnya limitasi atau luasnya limitasi diri karena terpengaruh oleh ruang lingkup dari kehidupan sehari-hari gitu, Mas? Oke, tak jawab langsung. Habis ini Mas Andrew Ardison itu katakan ya. Ini jawabannya simpel kok. Itu lingkungan yang disediakan lingkungan dan alat peralatan itu juga bagian dari limitasi. Itu respon kita mau gimana terhadap limitasi tersebut. Aku lupa namanya, tapi coba cari ada salah satu pemenang lempar lembing. Salah satu menang di Olimpiade tahun berapa itu. Dia dari negara di Afrika yang sama sekali nggak punya peralatan, jadi bikin bambu sendiri, belajar nonton dari YouTube sendiri, ngelempar sendiri, terus menang sendiri. Itu dia sama sekali nggak ada rano peralatan iblas, tapi dia ya berusaha dengan apa yang dia miliki. Mungkin effortnya bisa jauh lebih besar ya kalau peralatannya mudah, itu jadi lebih mudah belajarnya. Kalau nggak ada peralatannya harus bikin peralatan sendiri ya mungkin lebih susah. Tapi semuanya tergantung niat kemudian seberapa ngototnya sih gitu. Karena buktinya banyak. Misalnya kalau saya dulu dengar cerita ketika SMP itu pemenang tinju Provinsi Lampung itu dia kerjaan sehari-hari jadi tukang daging. Itu bukan petinju sama sekali, tapi tiap hari mukulin daging, belain daging, tangannya udah dibuat ketika pertandingan tinju ya malah jadi juara. Nah kadang memang seperti itu. Peralatan sangat membantu tapi bukan utama. Peralatan itu kalah sama niat, sama kekuatan mentalnya orangnya gitu. Seringkali alat jadi alasan. Tapi kalau niat ya pancal wae, kalau nggak ada ya cari cara. Nggak ada gym ya nyemen bikin angkat besi pakai semen kan juga bisa, juga banyak itu. Gym nggak ada pakai bambu bikin alat sendiri. Nah jadi kalau mau ngelihat kanan kiri, kalau kita mau konsentrasi pada limitasi, pasti semuanya ada limitasi dan pasti semuanya ada alasan, pasti ada. Nah tinggal pertanyaan kuncinya kan gimana kita menghadapi limitasi itu. Dari limitasi itu kita cari jalan keluarnya atau kita jadikan alasan. Dulu limitasi itu salah satu limitasinya tuh informasi. Sehingga mau bikin sendiri aja nggak tahu gimana caranya. Nah ini dengan informasi terbuka, ini jadi banyak breakthrough. Saya lupa namanya itu siapa, pemain lempar lembing itu. Yang ada juga yang terkenal pemain slide ice itu. Dia dari Afrika yang sepanjang tahun nggak ada es sama sekali tapi ikut olahraga Winter Olympic.
Jadi dia latihannya cuman gini-gini pakai kano itu, nggak juara tapi mengharukan karena dia dari limitasinya mencoba cari jalan keluar terus ikut lomba kayak gitu. Terhadap limitasi ada dua yang bisa dilakukan, mencoba melebarkan limitasinya atau menggunakan limitasi untuk alasan. Oke, maten nggih Mas, maten nuwun kalian ya. Oke, lanjut ya. Saya mau nanya Mas, ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama, kebijaksanaan bisa didapat atau dari random DNA-nya aja? Yang kedua, putus-putus tadi. oh maaf Mas. Yang pertama itu kebijaksanaan, entah dalam belajar atau pengambilan keputusan, apapun itu bisa didapat berdasarkan knowledge atau pengalaman yang kita dapatkan sebelumnya atau random DNA aja Mas. Yang kedua itu ada chance manusia bisa hidup di Mars sesuai tujuan SpaceX. Gimana pendapatnya Mas? Kalau ditabrakan dengan manusia khalifah di bumi dan teori konspirasi itu cukup masuk ya Mas. Cuman saya baca teori konspirasi yang mana? Yang diupload di YouTube-nya, saya lihat itu ngikuti Bos Darling mungkin. Aku ramai mengikuti Bos Darling ya. Teori konspirasinya gimana? Pendek aja. Tentang Mars itu biar teori konspirasinya. Jadi susah Mas. Apa namanya? Kalau kemarin saya baca nyari-nyari itu chance manusia untuk hidup di Mars itu susah karena harus ada irigasi air yang cukup dan beberapa hari jika nggak ada air itu manusia akan mati dalam beberapa hari gitu. Kemarin saya searching. Oh. Ya, oke. Satu-satu ya. Tadi yang pertama apa? Tentang kebijaksanaan bisa didapat atau kebijaksanaan. Oke. Kebijaksanaan itu ilmu yang sudah matang. Ada urutannya, saya berkali-kali ngomong urutannya. Urutan paling bawah itu data. Data itu sesuatu yang bisa kamu baca. Di sekitarmu itu isinya data semua. Itu yang level paling banyak dan paling bawah. Terus data itu naik pangkat jadi informasi. Informasi itu data yang punya makna buat kamu. Oke. Makna jadi sesuatu nih. Aku memahami sesuatu dari informasi tersebut. Nah, kalau informasinya berguna untukmu memecahkan masalah, jadinya pengetahuan, gampangnya gitu. Nah, kalau dari banyak pengetahuan itu nanti ketemu kunci-kuncinya. Kunci-kuncinya itu namanya insight. Itu galih-galih dari ilmu. Saya belum bikin videonya tentang itu. Tapi ada galih-galih dari ilmu, intisari dari ilmu, subpola dan seterusnya. Nah, itu jadinya insight. Nah, kalau insight yang dari banyak ilmu ini kamu connect semuanya, itu jadinya wisdom. Jadinya kebijaksanaan. Nah, kalau pakai ngobrol gini, maksimal tuh pada informasi. Gak bisa aku bikin gue paham. Saya tidak mungkin orang memahamkan orang lain. Yang bisa diberikan satu orang kepada orang lain itu hanya argumentasi. Paham itu urusanmu sendiri. Berguna itu urusanmu sendiri. Apalagi sampai wisdom. Gak bisa diajarkan. Kalau sekolah kebijaksanaan itu gak mungkin. Karena harus melalui pengetahuan. Padahal pengetahuan berhubungan dengan kebutuhan pribadimu. Tadi kan pengetahuan memecahkan masalahmu pribadi. Toh. Informasi bisa kita kumpulkan dari mana-mana. Tapi ada yang kepake, ada yang enggak. Informasi cara membuat roket ke Mars itu nggak berguna buatmu. Jadinya informasi. Tapi informasi cara gimana menahan lapar dan menahan patah hati itu mungkin berguna buat kamu jadi pengetahuan tuh. Nah, pengetahuan baru nanti ketemu galihnya jadi namanya insight. Insight nanti tertangkum dalam sebuah sistem yang namanya wisdom, kebijaksanaan. Itu memang harus digali sendiri itu. Nah, kalau kita baca wisdom, kalimat-kalimat bijaksana dari orang, itu cuma informasi, belum sampai wisdom. Kamu cuma kerasa, oh iya ya, keren ya, oh ya. Tapi belum tentu tahu gunanya, belum tentu kepake, belum tentu jadi pengetahuan. Nah, urutannya gitu. Kalau ingat urutan itu sederhana jadinya. Makanya kalau sekolah mengajarkan wisdom, mengajarkan karakter itu bullshit. Nggak tahu pemetaan berarti dia. Wisdom itu diraih sendiri. Wisdom itu dari pengalaman, dari
bangun sendiri karena ada komponen dalam dirimu. Nah, informasi kan ngambil dari sekitar cukup. Tapi kalau wisdom, kamu harus ngambil komponen dari dirimu sendiri juga, dari pengalaman hidupmu, melewati garis pengetahuan itu tadi yang saya bicarakan. Oke. Mars, secara teknis mungkin, walaupun sangat-sangat susah, ya. Yang kesana itu pasti juga ada mikir urusan air, urusan oksigen, urusan apa dan segala macam. Air bisa diambil dari subterranean atau mungkin di bawah tanahnya, atau mungkin bisa dari distilasi. Misalnya ada gini nih, coba cari ada kumbang yang bisa ngambil air di tengah padang pasirnya nggak pernah ada hujannya, tapi dia bisa hidup. Itu ada struktur di punggungnya yang kemudian bisa menangkap uap air untuk kemudian dikumpulkan jadi air untuk netes di mulutnya. Ada, jadi nggak ada air itu belum tentu nggak ada air. Kita bisa nyari di mana air itu cuma H2O, ada hidrogen, ada oksigen. Tapi masalahnya jauh banyak masalah yang lebih berat daripada itu. Air itu masalah yang menurut saya bukan masalah yang sangat primer. Ada masalah lain yang jauh lebih primer. Misalnya tentang masalah magnetic field, bagaimana bisa melindungi dari radiasi. Kalau kita kan punya kutub utara, kutub selatan, itu melindungi kita dari solar flare misalnya, dari radiasi angkasa. Itu di Mars kan kecil tuh, harus di restart lagi atau gimana, harus ada strateginya itu. Kemudian recyclingnya seperti apa, terraforming juga udah ada planningnya, dan make sense. Terraforming itu jadi banyakin oksigen di Mars gimana ya? Oke, kita ada beberapa makhluk yang memang nggak perlu oksigen, bakteri anaerob misalnya, ada lumut-lumut, berapa ada jamur-jamur yang dia justru produksi oksigen. Misalnya itu dibanyain, nanti oksigen level seberapa, ditambahin apa, tapi terraforming itu butuh ratusan, bahkan bisa sampai ribuan tahun itu. Tapi bukan tidak mungkin, kita bisa obrolkan semua. Ini dari sudut pandang sains. Dari sudut pandang spiritual beda lagi. Dalam satu planet, ini nggak saya cari sumbernya ya. Ini anggap aku ambil dari Pustakaan Langit Cetha. Gini, peraturan dalam sebuah planet itu, kalau ada kehidupan, kalau diberi izin untuk memberi kehidupan, di semua tempat ada kehidupan. Kalau tidak diberi izin untuk kehidupan, nggak ada kehidupan sama sekali. Karena ada tempat di bumi yang lebih ekstrim daripada Mars, tapi ada kehidupan. Ada tempat di bumi yang ekstrim kayak Venus, tapi ada kehidupan. Tapi di Mars nggak ada. Kenapa itu? Nah, kalau dari sudut pandang spiritual itu urusan izin. Karena bumi sendiri memberi izin, dia dapat izin dan memsedekahkan dirinya untuk ada kehidupan, dan dapat izinnya sehingga bisa ada kehidupan. Di seluruh penjuru muka bumi ada kehidupan. Entah dari yang bentuknya seperti apa. Nah, itu dari sudut pandang spiritual. Entah mana yang kepakai, kita lihat, kita buktikan aja. Itu ya. Oke, lanjut. Lanjutnya masih di seri kedua tadi tentang dunia diri ya. Dunia diri di video tersebut Mas Abrang jelasin tentang ada diri sebagai body, mind, sama soul, seperti itu. Kemudian di awal juga kita punya limitasi dan biasnya. Kemudian apakah itu tuh nanti seiring berjalan waktu, perjalanan diri kita itu akan melepas limitasi atau menghancurkan limitasi kita tersebut, juga menghilangkan biasnya. Seiring waktu apakah itu tuh akan hilang, kemudian nyambung juga apakah jadi tujuan dalam diri kita itu sebenarnya menjadi yaitu khairunas angfa'uhum linas, apakah itu sebagai tujuan gitu ya. Karena kalau menurut pemahaman atau pencernaan saya tadi, saya sendiri nih ya maksudnya, kalau khairunas angfa'uhum linas itu sebagai sebuah tujuan, berarti ada di titik kita di mana kita itu nggak berperan atau nggak bermanfaat gitu. Kalau itu tujuan gitu ya. Tapi kalau itu tuh sebuah atau ya dinamika, mungkin sekali waktu kita memberi manfaat yang besar, sekali waktu kita sama sekali mungkin malah merugikan. Kan juga pernah Mas Abrang pernah bilang bahwa sebenarnya setiap kita itu bermanfaat kok. Bahkan bodoh sekalipun juga bisa diambil manfaatnya, misalkan seperti itu. Minimal buat contoh bahwa orang ini bodoh kan gitu. Jadi apakah khairunas angfa'uhum linas itu tujuan atau itu fase juga? Kira-kira seperti apa itu Mas elaborasinya? Oke, elaborasinya gini, baca gambarnya itu kan ada loop kan itu. Jadi itu bukan dari tua sampai muda, tapi itu proses yang terjadi terus menerus. Jadi kalau khairunas angfa'uhum linas itu
saya tidak ngomong tujuan, itu sebuah awareness yang harus kita jaga terus, sebuah titik kesadaran yang kita jaga terus agar kita ada dalam loop itu, dalam loop bermanfaat itu, nggak ngambil terus tapi juga ngasih, kan gitu konsep sederhananya. Jadi kalau ngomong tujuan nggak gampang deh setiap, kenapa manusia dikasih parameter bahwa orang terbaik adalah yang bermanfaat. Karena semua orang punya kesempatan. Nggak adil kalau Tuhan memberi syarat cuman kesempatan untuk orang kaya kayak, untuk kesempatan orang miskin kayak, orang pinter kayak, nggak adil. Jadi kalau Tuhan ngasih parameter ke manusia, berarti semua manusia punya akses terhadap itu kan. Jadi bermanfaat itu. Kalau gitu berarti kalau bisa dikatakan tujuannya diri kita itu sebenarnya apa? Shortcut-nya itu apa sih, Mas? Tujuan diri tuh ini apa, beribadah seperti itu, seperti kalau menggunakan konsep agama seperti itu, atau ada fundament yang harus kita temukan sendiri sebenarnya? Gini. Kalau tadi saya jawab dulu ya. Tadi apakah kemudian hidup kita menghindari, kemudian menghilangkan bias dan menghilangkan limitasi? Ya selama kamu masih hidup ya nggak bisa menghilangkan itu. Bagian dari man arafa nafsahu adalah menyadari bias dan kemudian bisa bersikap dengan awareness terhadap bias tersebut. Kalau kamu tahu dirimu pemarah, jangan masuk pada situasi yang membuatmu gampang marah, kan gitu. Kalau kamu gampang sedih, jangan masuk pada situasi yang membuatmu gampang sedih. Kalau kamu paham limitasimu, paham biasmu, jadi memperlakukan hidup jadi lebih hati-hati. Coba perhatikan lebih banyak sakit ketika kecil atau ketika dewasa. Semakin dewasa sakitnya semakin jarang biasanya. Yang tiap tahun flu, bentar kemudian semakin dewasa semakin tahu kenapa, karena udah tahu limitasi. Senggerok sedikit mau sakit nih, tak istirahat. Nah, sebenarnya itu juga berlaku pada semua limitasi kita. Oke, bias dan limitasi Ustaz jawab ya. Itu ada terus, bukan untuk dihilangkan, untuk disadari agar bisa dimanage. Karena semua orang itu pasti punya limitasinya. Yang anak kecil aja belum sadar, semakin tua kan semakin sadar. Oke, terus apalagi tadi? Tujuannya, akhirnya itu kalau kita katakan diri kita itu berarti tujuannya apa? Oke, kita nggak ada satu orang manusia pun yang berhak ngomong tujuan universal semua manusia, karena semua manusia diciptakan dengan limitasi yang berbeda, dengan soul yang berbeda, dengan dalam tanda petik ya, karena nggak mau masuk di situ. Kita punya uniqueness-nya sendiri-sendiri untuk membuat cerita sendiri-sendiri. Bebas kok, kamu diberi kebebasan itu kok, nggak ada bahwa dalam perjalanannya ayo ibadah itu membantumu melakukan perjalanan, ayo memahami diri itu membantumu melakukan perjalanan. Mau berjalan kemana? Quran aja ngomong, kalau mau kafir aja, kalau mau beriman aja, it's your choice, pilihanmu, semua ada konsekuensinya, cuma kan gitu. Jadi mungkin kalau kita tuh terbiasa pengen jawaban singkat sehingga gampang mudah kan gitu. Nah ini yang fakta yang tidak mengenakan. Hidup itu nggak pernah seperti itu. Hidup itu kita mencapai titik kepastian itu bukan tentang kebenaran, itu tentang ketidakmampuan kita untuk memahami bahwa semua sesuatu itu dalam tanda petik ada relatifnya. Jadi kalau ada kepastian itu kita pilih, bukan faktanya kepastian. Ini kalau mau digali lebih lanjut monggo, tapi itu kalimat yang agak berat loaded ya. Intinya tapi gitu, bahwa tujuan hidupmu apa? Kamu dikasih hidup sama Tuhan, kamu dikasih kesempatan punya consciousness. Hidupmu buat apa? Pilih hidup apa? Jalan cerita endingnya nanti juga akan diserahkan ke Tuhan kok. Kamu mau bikin cerita manusia penuh kesedihan, pengen cerita manusia gagal, manusia berhasil, atau manusia yang seperti apa? Monggo. Ada 7 miliar manusia di muka bumi dan ada 7 miliar perjalanan hidup. Yang menarik itu kalau semuanya sama, ngapain Tuhan bikin beda-beda? Sia-sia. Oke. Kan ada garisnya kita, unfamilias itu tadi. Ayo, yang penting setiap hidup punya hadiah, setiap hidup punya cacat. Bagi hadiahmu, jangan sampai orang menderita karena cacatmu. Sederhana itu, awareness. Punya hadiah apa? Pintar nari. Bagi narimu, tunjukkan keindahan, tunjukkan bagi kebahagiaannya. Kamu punya cacat apa? Pemarah, jangan dibagi pemarahnya. Kamu punya cacat apa? Kalau misalnya Kanjeng Nabi ya dalam tanda petik cacatnya. Kecilnya mengalami kesusahan sebagai anak yatim. Jangan sampai penderitaan ini dihadapi oleh orang lain. Makanya ngasih rekomendasi ampuni anak yatim. Karena penderitaannya jangan sampai tersebar. Tapi hadiahnya dapat wahyu, dapat informasi dibagi. Semua orang pasti punya hadiah.
temukan hadiahnya dan dibagi sama yang lain. Family mas, bayar mas sama family mas. Wih, sederhana. Bahwa gimana detailnya, lu kuwi sih menyenangkan dari hidup, detailnya bikin sendiri. Sampean ngurusi pring wes, nggak mau gunanya. Pokoknya seumurku ngurusi pring, pohon bambu tak urusi beneran, berguna suatu saat. Karena hadiahmu adalah pohon bambu misalnya. Orang kalau lama-lama tahu kalau bambu sama dia lah urusannya, dia tidur aja sama bambu kok. Gitu. Misal kan, tapi monggo. Yang tadi yang mungkin perlu bisa diambil adalah semua manusia punya hadiahnya yang akan baik kalau dibagi kepada yang lain. Jadi kita berbagi hadiah hidup itu enak itu pandangannya. Oke, Mas, makasih Mas. Oke, lanjut. Baik, sebelum lanjut ke teman-teman yang lain, ini gini teman-teman. Jadi jawaban atau respon dari Mas Abraham yang kira-kira masih ngambang, masih kurang solid, kurang jelas bagi teman-teman, silakan tanya lagi, nggak masalah loh ya. Jangan sungkan-sungkan. Ya, berikutnya setelah Mas Huda ada Mbak Dewi, silakan Mbak Dewi. Ya, terima kasih. Saya Dewi dari Surabaya. Mas mau tanya berkaitan dengan F2. Dunia diri saya dari DNA gen keluarga yang temperamen, yang emosinya tinggi. Aku pengen niat belajar sabar. Nah, ada apa namanya istilah Jawa, watuk itu bisa disembuhkan, kalau watak nggak bisa disembuhkan. Itu piye Mas? Temperamen itu bukan pemarah ya, saya tulis di situ. Temperamen itu artinya sifat tertentu dari manusia. Biasanya kalau gampangnya misalnya tentang keterbukaan, apakah orangnya terbuka atau tertutup, itu temperamen juga. Itu sifat-sifat manusia artinya. Yang berhubungan dengan marah itu neuroticism mungkin. Kamu gampang stres atau enggak? Jadi itu benar, watak itu tingkat elastisitas tertentu untuk diubah. Jadi nggak mudah sama sekali mengubah watak itu. Walaupun mungkin dengan disiplin yang sangat tinggi, tapi ada limit mengubahnya sampai seberapa. Tapi ada cara berpikir yang berbeda. Gini, kalau kamu pemarah, coba cari tahu sebab yang bikin kamu gampang marah apa. Kamu tahu dirimu pemarah, jangan masuk ke suasana itu. Oh, nanti ada sesuatu yang bikin saya marah nih. Gitu. Terus kemudian jangan masuk ke situasi itu aja. Jadi kalau tidak bisa dalamnya yang diubah, kondisi luarnya yang dihindari. Mungkin gitu aja. Itu bagian dari mencari diri ya. Memahami, aku gampang marah, kayak aku nangisan, kayak aku gampang patah hati, kayak ya, oke, diantisipasi kemudian. Bener, yang dikasih Tuhan tuh nggak mudah diubah. Karena pasti ada alasannya kenapa kita dikasih seperti itu. Jadi bagaimana mengkontrolnya. Kamu kan cuma punya yang dikasih. Jangan bermimpi jadi orang lain. Gunakan maksimal yang dikasih untuk apa, gitu aja. Jadi paradigma berpikir. Oke, semoga menjawab. Aku selalu memberi jawaban yang general, tidak menjawab jawaban yang spesifik karena tidak cukup tahu untuk punya hak menjawab. Nah, sampai ngomong pemarah, juga cukup itu untuk menjawab. Nah, ngomong sing langsung ngei tips jawaban, itu artinya daerah paham. Piye kalimat sederhana saya pemarah, gimana biar nggak pemarah? Lu itu dipecah detail ya. Marahnya kapan, kenapa, seberapa sering, terus ini triggernya apa, dan seterusnya lah. Itu baru kemudian bisa di breakdown berikutnya. Dan sehebat-hebatnya orang lain ngasih tahu, itu juga wacana, karena hanya dirinya sendiri yang paling tahu. Kalau bisa, garisnya itu aja, bertahap. Kalau bisa marah saya tidak merusak apapun, itu sudah lumayan. Itu baru dikurangi marahnya. Ada loh orang yang itu, yang menderita karena nggak bisa marah. Nompo nerima terus, kok saya tuh nggak bisa marah sih, saya pengen bisa marah. Ada juga yang kayak gitu. Jadi apa namanya, maksimalkan apa yang kita punya, tengah-tengah deh ya.
Ini saya nyesel satu pertanyaannya ya, nyusul ya, karena tadi di antriannya ada Mas Ahtiar dan Mas Zulfikar ini di titip pertanyaan. Pertanyaannya gini Mas Abram, mengenai jagat gede, metode apa yang efektif jika ingin mencapai pada kesadaran total jagat gede? Apa memang harus dengan laku dan pengalaman bertahun-tahun kah? Atau dengan mempelajari konsep-konsepnya, sehingga walau butuh pengalaman bisa lebih efisien, nggak perlu butuh waktu yang lama gitu. Asal mimpi, paham jagat gede. Asar ngomongku. Paham awakmu dhewe lho angele kaya ngono, paham jagat gede. Kamu umur 60 tahun bisa paham dirimu sendiri aja udah hebat banget. Enggak sembayangkan jagat gede. Jagat gede itu wis rasa dibayangke, tan kina yang apa. Matamu aja nggak cukup sampai ke sana. Nggak usah pengalaman, nggak usah pemahaman. Matanya aja deh, lihat aja nggak bisa. Dengarkan nggak bisa. Udah. Kalau rezeki faham, pemahaman itu rezeki. Kalau rezeki dikasih sama Tuhan, paham. Kalau enggak, tanggung jawabmu cuma dirimu sendiri aja tuh. Aku bukan mematahkan ya gitu. Kapan-kapan nggak, suatu saat nanti kamu tahu limitasinya. Tapi sudah tak jelasin bahwa di gambar itu bahwa jagat gede itu sesuatu yang kita sendiri tidak tahu limitnya di mana. Kalau kamu nggak tahu limitnya, gimana kamu punya metodologi untuk mencapai? Kayak disuruh mencari sesuatu yang kamu nggak tahu apa yang dicari. Dan setengah mati dulu. Cari AO ya, apa AO? Ya kok AO pokoknya. AO iya apa? Mencari sesuatu yang kamu tidak tahu itu nggak ada metodenya. Kecuali, ya metodenya cuma gini. La ilaha, ini bukan. Nah, kamu bisa membukankan dari mana? Dari diri, dunia kecil. Wes, dunia kecil kali ini bukan di luar sana, dunia besar kenapa? Dan aku ngomong ini juga mesti salah paham, bukan di luar sana. Karena pada jagat gede nggak ada konsep luar dalam juga. Angel dong, ada konsep luar dalam, nggak ada konsep lalu, masa depan. Wes, makanya nggak tak bahas, kita membahas saja bahwa dunia jagat gede itu kita nggak paham. Pokoknya sesuatu tan kino yang mau aja. Ngono ya, wes konsentrasi dirimu. Oke. Kalau dari kolom chat tadi sebelum masuk ke Mas Ilmif dan Mas Agung Pres dan yang lain yang sudah resign ya, ini gilirannya Mbak Fitri tadi sudah lewat chat mau ngerespon jawaban. Monggo Mbak Fitri gimana? Hilang orangnya ya? Oh, oke, skip dulu. Lanjut aja ke Mas Ilmif, silahkan Mas. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara saya masuk ya enggak? aduh kawan. Oh ya, sebelumnya terima kasih. Saya mau tanya Mas. Jadi kalau terutama tuh nyambungnya di episode ketiga ya. Jadi kita kan sekarang ada di era yang sangat deras informasi itu. Mau belajar apa aja tuh ada di mana aja gitu. Terutama dengan kemudian teknologi ya. Sehingga kita bisa mengakses informasi yang macam-macam dan itu tuh kayak tampak ke kita. Misalnya bidang pengetahuan tentang X itu dia mengklaim kamu mesti tahu soal ini gitu. Kamu kalau bisa nggak bodoh soal ini gitu. Kamu mesti tahu secara mendalam, kalau nggak kacau hidupmu. Pengetahuan soal B, orang-orang yang menguasai pengetahuan B itu punya klaim yang sama. Demikian juga orang-orang di pengetahuan C, D, E segala macam. Nah, ini kan akhirnya kalau nggak punya tolak ukur, ini mana sih yang kira-kira filter yang mungkin nggak jadi silver bullet, cuman kira-kira mungkin yang bisa jadi dasaran patokan bekal mana yang kira-kira kita kan pengen belajar itu efisien, jadi nggak buang-buang waktu. Aku mempelajari hal yang aku nggak butuh gitu. Ini yang salah satu resiko dari banjir informasi saya kira gitu ya. Jadi pengetahuan itu tampak canggih, tampak menarik, kita terus mengikuti tapi itu tidak relevan untuk kehidupan kita gitu. Nah itu kira-kira kalau dari Mas Abrang ada nggak sih kira-kira yang bisa jadi kata kunci untuk jadi filter ya? Kita pengetahuan seperti apa aja sih yang relevan untuk kita? Kayaknya kalau dari saya itu aja saya mau tanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, langsung saya jawab. Ada loop yang
nggak logis di situ dari formulasi pertanyaannya. Ada loop gini, bagaimana kita bisa memfilter informasi yang berguna buat kita? Padahal untuk punya filter kamu butuh pengetahuan. Jadi kamu untuk bisa bikin filter kamu harus punya pengetahuan. Sementara kamu pengen tahu sesuatu dengan filter. Nah, ini kan loop yang telur sama ayam nih. Mana duluan nih? Filternya dulu apa pengetahuannya dulu? Dalam segala hal kamu pasti akan mengalami redundancy, redundancy itu dari sesuatu yang memang tidak berguna kadang-kadang. Tapi itu proses yang memang harus dilalui. Menurut saya gini, informasi itu menjadi seolah-olah overwhelming, seolah-olah terlalu banyak karena kita tidak punya metodologi untuk menata informasi. Kita merasa paham lewat itu aja. Karena kalau distrukturkan dengan benar, sebenarnya ilmu yang segitu banyak itu nggak banyak amat. Ilmu ya gitu-gitu aja. Devil is in the detail. Mungkin detailnya ada, tapi garis besarnya hampir sama satu sama lain. Dan semua orang pasti klaim ilmunya adalah yang paling penting. Itu make sense saja. Semua orang ngomong gitu. Kalau rapat kabinet itu pasti yang orang pertanian ngomong pertanian paling penting, pendidikan ngomong pendidikan paling penting, ekonomi paling penting, semua pasti seperti itu. Itu yang bagian dari bias, karena kita sudah invest pada sebuah ilmu, dia pasti ngomong seperti itu. Dan kalau ngomong yang mana yang paling penting buat saya, lagi-lagi loop. Kamu nggak bisa tanya yang paling penting buat saya kepada orang lain. Karena yang penting buatmu belum tentu penting buat orang lain. Kalau mau ngambil pada universalnya, apa yang paling penting adalah metodologi menata informasi yang kamu miliki, yang kamu akuisisi. Problemnya sekarang pada banjir informasi yang dulu tidak pernah difikirkan adalah problem kurasi satu. Kurasi itu tidak bisa kalau tidak dilakukan oleh orang yang punya ilmunya. Seperti tadi saya bilang, filter butuh ilmu. Ilmu mana yang penting bisa menjadikan filter. Makanya pinjem filter dari orang-orang yang expert. Itu akan sangat membantu karena dia sudah masuk duluan di dunia ini, di dunia itu. Yang belajar pertanian, kuncinya apa sih? Tanya sama orang pertanian. Tapi yang belajar ini, kuncinya apa sih? Tanya orang yang sudah belajar duluan. Jadi kita minjem filter dia sebentar, sambil membangun filter kita sendiri. Dan ketika kita menerima informasi yang salah dari pendidikan kita sekarang, kita tuh disuruh menumpuk informasi, tapi bukan merekonstruksi informasi. Karena ketika kita mengumpulkan informasi yang kita dapatkan adalah informasi. Tapi kalau kita merekonstruksi informasi, yang kita dapatkan adalah pengetahuan. Bedanya. Kita terlibat dalam rekonstruksian informasi-informasi tersebut. Ini mungkin agak asing dan karena kita tidak pernah diajari itu ya, makanya saya bikin nyicil video tentang belajar singkat. Malas belajar cepat pintar karena ada metodologi tertentu untuk kita lebih memudahkan ada incrementalisme dalam belajar itu. Jadi tidak hanya seperti mengumpulkan ilmu dalam gudang, tapi membangunnya menjadi sebuah rumah yang bisa dihuni, yang bisa dihidupi, bisa jadi kalau ada lukisan baru nggak ditumpuk gitu aja, tapi taruh di mana sehingga kita bisa akses kapan saja, misalnya gitu. Simbolik juga salah satunya mencoba membuat tools agar itu terjadi. Informasi segitu banyak, ini tools untuk knowledge manajemennya, cara makainya seperti ini, biar hidupnya efektif. Saya sempat banyak yang nggak terima dalam tanda petik ya ketika saya ngomong gimana bisa 4 tahun dipelajari 1,5 tahun. Caranya, tapi nggak bisa dijelaskan dengan 2 kalimat. Kamu tuh udah salah tangkep berapa puluh tahun dari SD, SMP, SMA. Ini mau di breakdown cara berpikirmu, di breakdown cara menyerap informasinya. Ini nggak mudah dengan 1-2 kalimat. Kita siapin toolsnya dulu, baru nanti kita obrolin caranya gimana untuk akuisisi informasi yang efektif. Bener, tidak semua informasi penting. Ada stratifikasi terhadap informasi. Tapi kamu tidak bisa menilai informasi penting atau tidak sebelum ketemu konteks. Karena informasi penting itu hanya terjadi ketika ada konteksnya. Kamu nggak butuh pengetahuan jarak bumi ke matahari. Tapi ketika itu jadi tes PNS misalnya, itu jadi informasi penting gitu. Jadi penting itu bukan universal juga. Penting, ada yang universal pada level tertentu ya, pada level abstraksi tertentu. Tapi kebanyakan pengetahuan informasi itu dia penting ketika ketemu konteksnya. Pertanyaannya gimana saya bisa
menampung banyak informasi dan narik ketika dibutuhkan. Otak terbatas, makanya menggunakan teknologi. Teknologinya digunakan untuk extension brain-nya, untuk memperlebar brain-nya. Kita bikin cara kerja di otak, terimplementasi cara kerjanya di brain extension itu, sehingga kita bisa menggunakan teknologi untuk mengekspand knowledge dan merekonstruksi ilmu tersebut. Nah, ini mungkin jawabannya tidak straightforward ya, karena itu aku gak percaya masalah kompleks itu bisa dijawab hanya dengan dengan kalimat-kalimat sederhana kalau mau ngomong ke detailnya ya level abstraksi. Kalau kemudian gini, kemarin di video yang pertama tentang seri malas belajar cepat, itu kita kan baru ngomong tentang abjad itu. Kita baru ngomong tentang abjad, kita belum ngomong tentang bagaimana mengolah kompleks. Kita baru ngomong tentang simplex, bagaimana mengolah kompleks. Bagaimana menggunakan itu menjadi multiplex, itu belum. Nanti mungkin bikin berikutnya, metodologinya gimana. Nah, terus kalau ada pertanyaan, bukankah teori menghasilkan simplex menghasilkan teori menghasilkan simplex? Itu urusan inilah. Kita menggelar dunia itu tidak bisa sederhana seperti meteran. Dunia itu ada hubungannya, ada level abstraksi yang berbeda. Kalau kita mau membesar nggak ada limitnya, mau mengecil nggak ada limitnya. Itu cirinya ciptaan Tuhan itu. Makanya gini, teori itu bisa kompleks, tapi bisa juga simplex kalau kamu sudah tahu teorinya. Kata kuantum bisa menjadi simplex ketika menggunakannya. Tapi untuk pada konklusi kuantum seperti apa, itu teori yang kompleks. Nah, kompleks, simplex, multiplex ini berkelindan terus-menerus ini. Kita nggak bisa mendefinisikan sebuah informasi dia hanya simplex atau kompleks kalau mau ngomong lebih telitinya ya. Karena informasi sifatnya bukan seperti barang. Informasi sifatnya sangat-sangat cair. Jadi sama-sama sebuah simplex bisa menjadi kompleks juga, bisa menjadi multiplex juga. Tapi kalau saya ceritakan itu di video, langsung tak ceritakan itu malah jadi nggak masuk, ini malah bingung. Kita tahu kerangkanya dulu. Kita tahu X, Y, Z. X-nya kemudian diisi 2, Y-nya diisi 3, atau X-nya diisi 3, Y-nya diisi 2, itu berikutnya kemudian. Gimana ya, mungkin saya kepanjangan, tapi terhadap manajemen informasi seperti itu. Kita akses terhadap informasi segini banyak, luar biasa, alhamdulillah kemajuan. Manusianya harus bisa bereaksi dengan cara bagaimana menata informasi. Yang kita dari dulu suruh belajar tapi nggak pernah diajari gimana cara menggunakan otak dan cara belajar yang efektif. Nah, kita cicil. Oke, lanjut ya. Monggo. Halo Mas Abrang, saya ya Mas ya. Biar ini mau menanyakan Mas sebentar saja ini terkait di pemetaan infinite Mas. Itu bagaimana? Apakah bisa? Terus jika bisa, bagaimana sinkronisasi informasi infinite itu agar tersampaikan ke ruang publik porsinya pada yang pas itu loh Mas. Tidak over capacity untuk bagi yang penerimanya gitu. Seperti itu dulu Mas. Oke, kamu oversimplifikasi pertanyaannya. Gini, kalau kamu ngomong ke ruang publik itu kita harus ngetek yang dengerin siapa. Dengerin satu orang kita harus detail levelnya seberapa dari obrolan itu. Levelnya yang dengerin 2 orang udah ada variabel nih. Yang dengerin 3 orang variabel lagi. Nah, makanya infinite itu tidak mudah disampaikan, sehingga kalau di gambar itu ngomongnya kan pakai amsal. Ayo, seperti hampir semua informasi infinite itu pasti disertai amsal-amsal kalau kita mampu memahaminya. Pemahaman tiap orang pasti berbeda. Berbeda itu efek sampingnya gini, ada yang overload juga, ada yang kurang juga. Yaitu efek dari diversity, efek dari perbedaan pemahaman manusia. Resiko itu harus diambil kalau mau, gitu aja. Nggak ada kalau rumus seberapa itu nggak ada. Mungkin yang bisa kita lakukan kalau kita ngomongnya dengan sejujur dan sehati-hati mungkin, gitu aja. Kalau rumus universalnya nggak ada. Kita ngomong sama 5 orang aja levelnya beda-beda semua. Oke Mas, berarti belum ada semacam kayak untuk parameter itu belum ada ya. Mesti tetap harus kewaspadaan. Iya, gak ono infinite itu nggak semudah finite. Finite itu semua orang mengalami. Kalau infinite nggak semua orang mengalami.
Oh ya Mas. Oke Mas. Makasih Mas. Oke. Oke, ya, terima kasih Mas. Saya punya 2 pertanyaan untuk Mas Abrang. Yang pertama itu, ini kaitannya dengan episode yang pertama dan kedua, tentang jagat besar, dan itu kan otomatis berkaitan juga sama jagat kecil gitu ya Mas. Saya sedikit cerita, jadi dulu itu saya pernah di fase terpuruk gitu Mas. Karena terlalu memikirkan kesalahan-kesalahan di masa lalu, kebodohan-kebodohan di masa lalu, kemudian akhirnya saya kehilangan saat ini gitu. Akhirnya saya mengurung diri, nggak produktif dan lain-lain. Nah, kemudian saya menemukan salah satu aforisme dari Imam Ghazali yang bunyinya itu laisa fil amkan abdau mimmakan. Tidak ada kemungkinan yang telah terjadi kecuali itu adalah kemungkinan yang terbaik gitu Mas. Itu yang pertama. Jadi saya ingin mendapatkan elaborasi dari Mas Abrang kaitannya dengan, mungkin ini terdengar deterministik gitu ya Mas, tataran ontologis dengan free will kita gitu Mas. Nah itu yang pertama Mas. Ketangkep nggak Mas poinnya Mas? Oke, kemudian yang kedua kaitannya dengan episode yang kedua itu, kan kita sebagai manusia ada beberapa pilihan metode untuk kita bisa berkontribusi di dalam society gitu. Entah itu lewat jalur science, kemudian bisa juga lewat spiritual gitu. Nah, dulu Mas Abrang pernah cerita bahwa jenengan itu pernah di fase ateis gitu. Nah, saya pun pernah sebenarnya Mas, tapi di fase bisa dikatakan agnostik gitu Mas. Tapi enggak yang sampai meninggalkan sholat dan lain-lain. Nah, yang saya tanyakan, dari sekian agama yang ada gitu Mas, kalau boleh tahu ya Mas, kenapa Mas Abrang itu memilih Islam sebagai agama yang dipilih? Padahal kan ada agama-agama lain gitu Mas. Saya juga, ini menjadi pertanyaan besar Mas. Terima kasih Mas. Oke. Ada beberapa level yang bisa kita ambil dari semua narasi pengetahuan, narasi agama maupun narasi sains. Ada beberapa level yang bisa kita ambil. Pertama, utilitarian fungsinya. Kamu nggak perlu tahu benar tentang takdir, tentang free will. Kalau itu informasinya menenangkanmu, itu berguna buatmu, oke. Udah ya, oke. Kalau itu udah menang, efeknya positif, ambil aja, wis. Oke. Tapi kadang-kadang ada juga yang pengen lebih jauh nih. Gimana sih mekaniknya? Masa ada free will tapi juga sudah ditetapkan kan gitu. Paling mudah sebenarnya pakai amsal-amsal apa? Pakai permisalan. Semakin teknologi ini maju, kita semakin punya banyak permisalan sebenarnya. Walaupun tidak akurat seperti infinite sebenarnya kayak apa, tapi lumayan kita bisa buat ngintip-ngintip ini. Katakanlah gini informasinya, bahwa semua yang terjadi di bumi sudah ditulis gitu ya. Kemudian kita gali simpleknya. Semua sudah tertulis. Tertulis itu gimana simpleknya? Tertulis itu dalam bentuk prosa atau dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk puisi atau dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk apa? Karena semua itu tulisan. Kita jadi melihat tulisan yang tadinya simpleks, kita breakdown menjadi kompleks nih, karena dia family, dia keluarga nih. Tulisan itu jadi bermacam-macam jenisnya. Kan gitu. Kalau kita kemudian mengelaborasi sedikit, apakah mungkin kebebasan memilih tapi juga terkungkung dalam sesuatu yang sudah tertulis? Nah, kita contohnya di dunia modern sangat sederhana. Misalnya main Dota. Semua yang terjadi di Dota itu sudah tertulis. Karena kalau nggak tertulis di coding, nggak mungkin terjadi. Tapi apakah kita punya free will di dalam Dota itu? Mau lari kemana, membunuh siapa, beli item apa, milih hero apa, kan bisa juga semuanya. Jadi ternyata nggak tabrakan juga kalau kita mengambil level abstraksi tertentu terhadap konsep takdir dan konsep free will tersebut. Karena kalau mau digali lebih dalam lagi, itu lu bundet meneh. Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa kamu punya free will? Free will di mana sih? Karena semua pilihanmu datang dari pengalaman. Kalau diurut dari penilaianmu terhadap pengalaman itu diartikan dari pemaknaan terhadap pengalaman sebelumnya, terus ke belakang sampai kamu lahir. Kamu lahir punya pengalaman tertentu, itu kan juga takdir. Sebenarnya yang dibangun di kepalamu juga takdir bisa juga.
Sehingga semua free willmu itu sebenarnya juga takdir juga yang seolah-olah free will, bisa sampai ke situ. Ini tambah rumit ini. Saya tidak merekomendasikan semua masuk ke tingkat kompleksitas seperti itu. Karena kalau kita gali beneran itu bisa jadi kompleks dan intertwine, jadi sangat intertwine. Konsep separasi konsep antara free will sama takdir itu bisa jadi satu kan. Sebenarnya nggak perlu diperdebatkan. Tapi itu tadi, kalau menggali lebih dalam justru menghilangkan fungsi takdir yang menenangkanmu, yang ngapain? Itu juga ada fungsi utilitariannya. Oke. Ya. Kamu pengen tahu atau butuh tahu? Saya selalu berkali-kali, kalau kamu memang butuh tahu, kejar. Kalau kamu pengen tahu, hati-hati, itu bisa membunuhmu sendiri loh. Kamu pengen tahu rahasia sulap, itu menghilangkan kenikmatan melihat sulap. Dan hidup ini isinya kan sulap semua. Jadi nggak membayangkan penderitaan orang yang pengen tahu rahasia sulap, terus kemudian harus hidup di dalam sulap dan tahu semua trik-trik di dalam sulap. Dan nggak menarik sama sekali yang namanya sulap kemudian. Ya. Ini selalu ada tarik maju mundurnya ini. Selalu ada resiko dalam perjalanan. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kamu ambil terhadap paradoks dan tanda petik ya, semi paradoks antara takdir dan free will. Saya ngasih lebih mendalam sedikit tadi tentang menganalogikan, mengamsalkan bahwa tulisan seperti coding dan free will seperti kita bermain itu tadi bisa masuk loh. Nah, itu masih pada level tengahan. Kalau lebih dalam bisa lagi. Nah, nanti coba kita, kalau kamu mudari atau kamu membedah konsep free will itu juga nggak gampang. Emang benar free will itu pilihan? Orang semua pilihanmu sekarang juga berdasar dari konklusi pengalamanmu yang kemarin. Kamu milih kopi apa milih teh? Milih kopi, kenapa? Aku lebih senang kopi. Kamu senang kopi karena pernah mengalami kopi dan pengalaman baik itu, yang menurutmu baik. Sehingga itu masuk jadi keputusan free, seolah-olah free will, padahal kamu cuma memaknai sebuah pengalaman. Terus lama-lama nggak ada juga ini sebenarnya free will. Ini ilusi aja pilihan ini. Tadi ada. Bisa seperti itu. Tapi bisa juga dibalik lagi kemudian. Oke, berarti free will itu bukan ke depan. Free will itu ke belakang. Memaknai apa yang terjadi itulah free will. Karena dari pemaknaan tersebut akan terjadi yang namanya mesin untuk membuat keputusan ke depan. Keputusan ke depan itu otomatis dari mesin yang kita bangun. Kalau pengalaman di belakang bisa kita artikan semau kita. Makanya kalau Islam ngomong ajak kusnudon, kalau Islam mengajak berprasangka baik, sehingga free will-nya digunakan untuk mengartikan ke belakang sebagai sesuatu yang baik. Seperti yang dikatakan Imam Ghazali tadi, semua kesempatan itu kesempatan terbaik. Ngapa? Bangun mesin free will-mu agar bisa ngambil keputusan ke depan dengan tepat. Caranya bangun free will memaknai apa yang sudah terjadi. Nah ini masuk kompleks lagi, tapi ini mulai rada nyangkut itu. Kotak-kotak. Ada beberapa yang terpantik ini. Itu balik lagi utilitarian. Kalau kamu tidak siap dengan keresahannya, jangan diteruskan. Semakin tahu, semakin resah. Semakin tahu sulap, semakin nggak bisa menikmati sulap. Oke, Mas. Oke, itu ya. Terima kasih. Menanggapi ya, Mas? Boleh, Mas? Halo. Ya, tadi Mas Abrang mengatakan bahwa free will itu kaitannya dengan kumpulan-kumpulan dari masa lalu gitu ya, Mas. Atau mungkin bisa dikatakan identitas gitu. Nah, kan ada salah satu juga pandangan psikologi itu dari Adler ya, Mas. Dari Adler yang itu adalah antitesis dari Sigmund Freud, bahwa keputusan kita saat ini adalah digantungkan pada tujuan kita di masa depan. Jadi bukan dari kumpulan-kumpulan kejadian di masa lalu. Mungkin ini agak melebar sedikit, Mas. Tanggapan dari Mas Abrang? Bisa. Karena gini juga, kita tidak bisa menstandarkan kesadaran orang. Ada yang aware masa depan, ada yang tidak. Ada yang bisa melihat masa depan 3 hari, ada yang bisa melihat masa depan dirinya 5 tahun. Misalnya gitu. Kalau yang dia cuma bisa melihat dirinya 3 hari, jarang dia mengambil keputusan untuk masa depan. Kalau memang semua orang ambil keputusan untuk masa depan, nggak ada yang mau main judi pasti. Nggak ada yang mau melakukan dosa pasti. Kalau semua didasarkan masa depan. Tapi kenapa ada? Karena level manusia juga berbeda kesadarannya ini. Jadi semua teori itu benar menurut saya.
tapi teraplikasi pada manusia yang berbeda. Ada kumpulan manusia yang kayak gini, diteliti sama ini, kalau kita gini, ya bener, ya gini sih ada bener juga. Jadi bukan hitam putih, itu seperti apa namanya, shade of grey ya, antara putih sama hitam lah. Ada abu-abunya di tengahnya. Karena kita tidak semudah itu memahami consciousness. Yang bisa kita ambil dari itu kan gini, oke, teorimu itu, teorimu. Kalau dimasak di aku, yang ini benar berapa persen, benar berapa persen. Kemudian yang dicari bukanlah kebenaran teori itu, tapi teori itu berguna nggak buat aku ngontrol berapa detik, memahami diriku lebih baik. Kalau cuma tahu teorinya tok, ya apa gunanya? Apalan tok kan gitu. Terus bermanfaat buat kita. Oh, aku sih model ini gitu. Kalau model gini gimana ya resikonya? Gimana ya? Apa swot lah? Apa kelebihannya atau kekurangannya? Apa bahayanya dan seterusnya? Jadi bisa lebih antisipatif terhadap itu. Oke, matur suwun, mantap sekali Mas. Terus untuk pertanyaan yang kedua tadi saya Mas, gimana? Singklono apa lali aku? Ya, saya pernah di fase seperti Mas Abrang juga merasa agnostik gitu Mas. Apa Islam? Saya yakin banget bahwa Tuhan itu pasti ada Mas. Saya yakin dengan mungkin dari pendekatan filsafat, kemudian pendekatan apa ya, fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita gitu Mas. Saya yakin bahwa Tuhan itu ada. Tapi untuk menentukan bahwa Tuhan yang benar itu adalah X gitu, definitif, itu gimana Mas? Memilih Islam, misal memilih Kristen gitu. Kalau Mas Abrang ini kembali lagi ke Islam gitu. Ini tentang Islamnya atau tentang Tuhannya? Tentang Islamnya Mas. Oke. Agamanya kenapa? Karena ini dua jawaban yang berbeda itu. Karena itu dua pertanyaan yang berbeda. Kenapa Islam? Karena menurut saya Islam yang paling mempromosikan penggunaan akal secara maksimal. Ya, apa tadi pemahaman saya ketika saya belajar bermacam-macam menurut saya bisa jadi juga salah. Weda Hindu, Weda 1, Weda 2, Weda itu juga mendorong pemakaian akal. Tapi Islam itu banyak banget mendorong kita menggunakan akal kita. Yang saya sedihkan justru orang Islam sekarang yang nggak mau pakai akal. Udahlah, Tuhan nggak usah dipikir, nggak mungkin, nggak sampai, Tuhan tidak bisa dilogikakan. Kamu nggak pernah baca Quran kok. Jangan percaya sesuatu yang kamu tidak pahami. Jangan ikuti sesuatu yang tidak memahami. Di mana akalmu? Itu berkali-kali ditampari suruh pakai akal. Ya. Orang Islam kok anti akal nih, gimana sih? Bisa loh kita berpikir dalam dalam kepasrahan itu bisa loh. Kita mencari dalam kepercayaan bisa kok. Itu bukan paradoksial kok. Nah, saya memilih Islam justru karena itu tadi, karena menurut saya itu agama yang paling banyak mempromosikan penggunaan akal, sangat menghargai orang yang memakai akal itu. Ya, hadisnya kan banyak tuh, orang yang berilmu tidur ya tuh, pahalanya lu akeh nih daripada ya ibadah terus menerus. Misalnya ada setan yang mau masuk saya kemarin diceritain grup Ja'far itu. Ada setan mau masuk ada riwayat setan mau menggoda orang ibadah tapi nggak bisa masuk ke masjid. Terus ditanyain kenapa? Karena ada orang pinter tidur di pintu masjid. Kalau yang ibadah saya gampang itunya godanya, tapi kalau orang pinter ini saya ngelewati aja nggak bisa. Nah, penghargaan terhadap akal luar itu menghasilkan sains, menghasilkan perkembangan pertumbuhan ilmu dan seterusnya. Itu testimoni betapa Islam sangat mempromosikan penggunaan akal. Karena nggak make sense dikasih modal sama Tuhan yang namanya akal terus disuruh membunuhnya. Karena kalau Islam memang benar-benar kebenaran yang paling akurat dalam tanda petik, mau dicari pakai akal, mau pakai apa aja pasti sampainya ke sana. Kalau orang Islam menghalangi pemakaian akal itu aku gak paham itu Islam apa tuh. Cuman kambing yang digembala atau memang pemikir manusia yang berpikir. Pemahaman saya Islam sangat menghargai manusia yang berpikir. Oke, berarti tidak hanya karena utilitarian gitu ya Mas. Maksudnya tidak hanya karena mungkin merasa nyaman terus bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nyaman bukan parameter yang nyaman bukan parameter yang
reliable untuk mencari kebenaran. Ya, parameter sekunder. Iya berguna, tapi parameter sekunder. Gitu. Kadang-kadang menemukan kebenaran itu membuat tidak nyaman. Sering kali. Iya, karena kadang merobohkan keyakinan yang udah kita pegang gitu kadang. Iya betul, pasti ya kita harus mereformasi diri. Terus kayak saya tadi bilang, kamu tahu rahasia dari sulap, udah nggak bisa menikmati sulap lagi. Itu resiko dari pengetahuan. Oke, izin menanggapi ya Mas. Sama sedikit urun. Kalau saya itu, kenapa saya memilih Islam itu dulu karena kebetulan saya dengerin ceramah dari Gus Baha bahwa yang membawa agama Islam itu kan Kanjeng Nabi gitu ya, Rasulullah. Nah, Rasulullah itu kan sudah punya salah satu sifat sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, yaitu Siddiq gitu. Beliau itu Al-Amin yang dapat dipercaya. Nah, berangkat dari sana, orang yang dapat dipercaya kemudian membawa sesuatu yang di luar nalar gitu. Karena konsep tentang Tuhan, konsep tentang akhirat dan sebagainya, Mas. Itu seperti itu, Mas. Ya, saya pernah ngomong logiknya itu di salah satu episode-nya Leto kalau nggak salah. Yang lupa saya namanya UNI kan nggak salah. Ngomong kenapa ada strategi Al-Amin sebelum menjadi Nabi, karena butuh interpolasi kebenaran. Kebenaran yang di darat bisa dibuktikan bersama dulu, baru kebenaran yang tidak bisa dibuktikan bersama. Ya itu eskalasi dari trust, dari kepercayaan. Ya saya juga menghitung parameter itu juga. Tapi kan ada gini juga, rasa tak mungkin ini main YouTube gitu karena untuk berpikir kritis kita kadang-kadang harus berani berpikir tabu dalam tanda petik. Semua kemungkinan nggak boleh diabaikan. Kalau begini gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana. Karena anyway nanti kalau simulasi kita nggak benar pasti terpatahkan juga. Saya pengen memastikan bahwa dari semua, kan saya dulu berpikir gini, misalnya ketika kita kemudian coba saya dulu ragukan semua agama dulu. Salah satunya kan ada kemungkinan gini, bahwa Nabi itu orang yang amat sangat cerdas. Karena dalam sejarah ada kemungkinan seperti itu dan memang membangun strategi luar biasa dari kecilnya. Ada Yusin, ada Yusin apa itu istiqomahnya Yusin, ada banyaklah tokoh-tokoh sejarah yang memang sangat cerdas. Itu disimulasi sampai pada sebuah titik ada ini keputusan nggak mungkin dari keputusan pengetahuan ini pasti keputusan pengetahuan yang infinite ini. Ada satu titik yang kemudian saya sampai pada kesimpulan itu. Berarti Nabi tapi kan juga banyak kan ngomong message yang sama nih. Dan apa nih perbedaannya? Kemudian ada kompatibilitas terhadap zamannya. Kemudian kita lihat nih perkembangan zaman sebenarnya seperti apa sih interpolasinya. Kompatibilitas Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian saya punya peta. Kalau nabinya di sini ngomongnya sekitar ini, kalau nabinya Nabi di sini ngomongnya sekitar, harusnya koherensinya seperti itu. Nah, karena kemudian kita hidup di zaman yang setelah Nabi Muhammad, sehingga message Nabi Muhammad ini pasti relevan untuk kedepannya ini. Core message-nya salah satunya di luar yang semua yang tauhid itu tadi. Kalau yang tauhid kan universal. Ras beda tauhid, semua agama tauhid loh, saya dijamin. Kalau ngomong itu dewa-dewa, karena kata God itu, ini kita ngomong simplex ya. Kata God yang dipahami oleh Timur dan dipahami oleh Barat itu berbeda. Kalau God di sini itu Tuhan, ilah. Tapi kalau God di dunia Barat itu artinya dewa dewi di kita ya. Di kita jadinya dewa dewi itu kosakatanya God, beda sama God kita ya. Tapi kadang salah memaknai itu ya membuat jadi kisruh. Jadi ketika saya ngomong bahwa semua agama tauhid kok, itu dari semua agama yang pernah saya pelajari, ketika saya distilasi ke bawahnya walaupun dengan cara penyampaian yang berbeda, itu semuanya mengakui bahwa tauhid satu. Tidak terbatasan tersebut, infinite tersebut. Sains pun sampai ke situ. Bahwa ada unobservable, the whole world yang di luar observable world itu ada dunia yang memang kita sama sekali tidak bisa melihat dan pasti ada. Itu
infinite ngomongnya, tak terbatas juga. Nggak ngomong dipersonifikasikan menjadi God yang disembah. Tapi kan itu sifat Tuhan yang tidak terbatasan itu. Yang saya tulis yang saya gambar di episode pertama itu sama kok sampai pada konsep tersebut, cuma kata-katanya dipersonifikasikan atau tidak dan seterusnya itu yang berbeda kemudian. Balik lagi kenapa saya Islam kan ketika dia mendorong saya ini kompatibel kemudian karena sekarang tingkat pengetahuan manusia ini mulai masuk ke abstraksi ini paling banyak nih. Jadi akal itu amat sangat penting dan terbukti bahwa dunia Islam juga menjadi fondasi dari sains modern. Kenapa milih bahasa Arab? Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling, menurut pemahaman saya, bahasa yang sangat presisi. Katanya hampir 6 juta lebih itu, presisi. Jerman yang kedua presisinya. Indonesia, jauh banget dari presisi. Kita bahasa yang enak untuk sastra dan bercanda, tapi untuk sains nggak enak sama sekali, karena nggak presisi. Dan itu bisa nanti kita cari jalan keluarnya. Tapi intinya itu sebenarnya. Islam dari beberapa sudut pandang, dari beberapa palu yang saya pakai, yang bertahan adalah Islam. Palu itu kritisisme. Saya selalu pakai kosakata palu, karena setiap konsep harus dipalu sedemikian rupa sampai yang tersisa adalah intinya. Ini dibantah pakai ini, bantah pada semua konsep, biasanya saya palu semua, saya habisin, dibantahin pakai yang lain sampai nanti tersisa yang tak terbantahkan. Menurut saya itu gali. Dan sampainya di Islam. Gitu. Oke, terus Mas. Pemilihan Islam saya juga salah satu yang mendorong itu juga karena saya juga sering mengikuti diskusi Mas Abrang di YouTube, kemudian pernah juga di Purwokerto itu sekali, dan alhamdulillah saya jadi Islam lagi, Mas. Oke, matur suwun, Mas. Teman.